Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaua yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, calon pengantin yang berbahagia, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para calon pengantin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahminya kita, tatap mukanya kita ada dalam keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Peserta bimbing yang kami hormati, materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Yang pertama, kita harus memahami tentang penciptaan manusia. Kita berasal dari mana, kita diciptakan dari apa, kemudian kita hidup di dunia ini untuk apa, dan kita mau kemana. Kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau menyampaikan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang memahami dirinya, diri kita masing-masing, maka kita akan kenal memahami Tuhannya. Jadi sebelum kita memahami Allah, sebelum kita memahami Tuhan, maka kita harus paham dulu diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita belum memahami jati diri kita sendiri, maka kita tidak akan kenal Allah. Bahkan kata Syekh Dasuki, beliau mengatakan sebelum kita kenal, sebelum kita iman sama Allah, maka kita harus pergunakan dulu akal kita ini. Akal kita gunakan dulu. Berpikir, memahami, kenali secara mendalam, baru kemudian nanti kita akan yakin. Kalau seandainya kita tidak tahu, kita tidak kenal, kita tidak memahami, maka tidak akan muncul yang namanya keyakinan. Betul nggak? Nah, kayak kita nih, udah tahu nih, lihat si Anu, namanya si Anu, kemudian kita kenal, kita dalami, kemudian akhirnya kita yakin bahwa dialah pendamping hidup saya. Betul nggak? Nah, oleh karena itu, yang pertama kita harus pahami diri kita masing-masing, yang pertama. Yang kemudian yang kedua, menjaga kesehatan. Kenapa kita harus paham dulu nih keadaan kita, ya, bentuk tubuh kita. Nah, kalau seandainya kita sudah paham, maka cara menjaganya pun kita akan bisa. Kalau kitanya nggak paham, kitanya nggak bakalan bisa, nggak bakalan paham. Nah, tubuh kita nih, ini adalah jasad. Di dalam jasad kita ini ada ruh. Kebanyakan manusia itu hanya memikirkan jasadnya saja. Benar nggak? Memikirkan hanya makan, ini buat jasad, ini buat jasad. Makan nasi buat jasad. Jasad butuh nutrisi, benar nggak? Ruh butuh nutrisi nggak? Butuh. Jasad kita nggak kita kasih makan nih. Contoh sehari kita nggak makan, lemes nggak? Nggak gedar. Pagi-pagi teh sarapan begitu kadang nggak gedar, ada humariring. Ya, ruh juga sama. Kalau ruh nggak dikasih nutrisi, maka ruh juga sama akan nggak gedar. Artinya ketika ruh kita nggak kita kasih nutrisi, maka nanti ruh kita itu dia tidak akan stabil. Seperti badan kita pagi nggak sarapan, siangnya pasti awak tuh stabil, lalu lulus ben waya. Enggak lagi sarapan. Ya nggak? Nah, oleh karena itu para ulama menyampaikan untuk memberikan nutrisi, diantaranya nutrisi ruh, diantaranya adalah pagi tuh baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim ayat 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian ayat kursi wa ilakumil terus sampai beres. Satu ayat setelah ayat kursi yang la ikraha fiddin, kemudian yang Allahul ladzi waliyus sama. Yang kemudian setelah itu akhir dari surat Al-Baqarah.
ya, yang lillahi ma fis samawati, itu diantaranya. Selain daripada itu juga zikir, ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sering zikir. Nah, supaya nanti hati kitanya tenang, rumah tangganya tenang, sehingga rumah tangganya sehat. Mulai modar walaupun kan kadang-kadang ada ya yang rumah tangganya tiap hari dokter terus, tapi anaknya ya terus tiap tahun ayah. Jual petasan. Jadi diantaranya ya, supaya kitanya sehat ya, jasmaninya sehat, rohaninya sehat ya, berarti ruhnya kita juga sama harus kasih nutrisi. Kemudian untuk sehat jasmani diantaranya ya, itu kita harus memakai baju yang bersih, handuk yang bersih, kemudian pakaian yang bersih ya. Jadi kalau yang kotor itu harus cuci. Tadi sudah disampaikan ya tentang hak dan kewajiban. Sebenarnya nih, untuk mencuci baju, kemudian untuk ngepel segala macam itu adalah kewajiban suami. Cuman nih ya, yang namanya istri itu kan yang pertama tugasnya adalah harus taat kepada suami. Nah, bentuk ketaatan seorang istri itu diantaranya adalah membantu suami mengerjakan pekerjaan suami. Gitu ya. Jadi makanya ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kemudian diantaranya ya yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan jasmani dan rohani, diantaranya adalah mandi, ya, mandi sunnah, mandi wajib, ya, mandi biasa kita untuk membersihkan jasad itu pakai air, pakai sabun, pakai sampo. Supaya ruhnya juga ikut bersih, maka baca niatnya, baca Bismillah, ke kamar mandinya baca doa. Ini mau kosok Brus boy asup. Baca doa-doa kan begitu kadang-kadang. Caranya juga kadang-kadang salah. Masuk ke kamar mandi harus pakai kaki kiri. Yang keluar itu pakai kaki kanan. Nah, sebelum masuk ya, itu kita baca doa. Yang kadang-kadang salah malah di kamar mandi baru baca doa. Baca doa itu sebelum masuk. Ya, supaya nanti jasadnya bersih. Pakai air, pakai sabun, pakai sampo, pakai sikat gigi, segala macam. Ruhnya juga ikut sehat, ikut bersih. Jadi seimbang. Lamun jasad bae nu bersih, ruh nanti bersih, sehat, maka kalau tidak seimbang ngaranna gitu seimbang. Berat sabeula, engkena sengkleh nu aya. Paham ya? Nah, selain daripada mandi, juga wudu, sholat. Nah, kalau seandainya yang belum bisa nih ya, istrinya, kewajiban suami ajaran. Makanya pertama tanyain dulu, niat mandinya sudah bisa belum? Niat mandi sunnah, nawaitul ghusla, ya kan? Nggak bisa kan? Enggak pagahan bah istrinya. Bisa sholat kan? Pagahan. Kalau sudah qabil tu nikah wa tazwija, berarti kan sudah diterima. Baik buruknya nanti istri kita sudah kita terima, berarti tanggung jawab orang tua sudah lepas. Warimah tanggung jawab suami kalau sudah akad nikah. Makanya kalau istri kalau sudah menikah nih ya, jadi sudah laporannya pertama ke suami, jangan ke orang tua. Makanya banyak suami yang kesinggung gara-gara apa? Ada apa-apa istrinya malah bilang ke orang tua, bukan sama suami. Ya. Jadi kalau yang ke orang tua ngomongnya yang enak-enak aja. Kalau ada apa-apa tanggung jawabnya sudah tanggung jawab suaminya. Jelas ya? Di antaranya itu tadi kewajiban untuk membersihkan jasad dan ruh suami harus paham. Kemudian untuk mandi wajib juga sama. Ini harus paham. Jangan sampai nanti kita ya mandi wajibnya kita nggak bisa niatnya. Bisa niatnya nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anjamiil badani paradolillahi ta'ala. Itu dulu mau orang paling dia niat mandi eta lalaki paling ya tos ngimpi karena kuarima ya. Udah nanti jadi pengantin. Nah, kudu eta. Masih kuat nggak? Oh ya udah. Ya jadi seperti itu ya. Mandi wajib, kemudian mandi besar, mandi haid.
Minum tehnya teh. Sok diminum tehnya supaya segera. Oh, pakai batu di luhur. Terus untuk mandi haid perempuan kalau yang belum bisa ya ajarin sama suami. Karena kalau yang istri nggak bisa maka suaminya juga ke bawah-bawah dosa. Kemudian iya ya, jangan pengen senangnya doang ya. Pokoknya mah segala apapun ya yang urusannya dengan istri maka akan kembali kepada suami, baik itu enak maupun nggak enak. Karena segala sesuatu udah kembali kepada suami. Kalau sudah diajarin, berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Kalau suaminya nggak mau ngajarin, maka suaminya juga ikut dosa. Makanya banyak tuh kisah-kisah ya. Istrinya masuk neraka, suaminya masuk surga. Pas gitu, istrinya di neraka komplain kepada malaikat. Malaikat, saya nggak ikhlas redo masuk neraka. Kenapa? Wong dulu saya nggak diajarin sama suami saya. Yang benar, serius. Mana suami kamu? Si Anu namanya. Siapa? Matin. Itu di surga. Enak. Bekir kieu. Diteangkeun. Tak ikhlas bener nggak? Ya kan? Ya kan Alia masuk neraka. Contoh ya mah ya. Yating bating ulah. Walau itu bilah. Contoh ya. Masuk neraka. Kemudian suami kita enak-enak di surga. Ikhlas nggak istri? Entah ikhlas lah. Nah makanya malaikat komplain. Saya nggak ikhlas masuk neraka. Karena waktu di dunia saya nggak diajarin sama suami saya. Saya nggak bisa sholat dulu, saya nggak diajarin sama suami saya. Matin, diteangkan ke neraka. Diumumkan ke malaikat, sahanu ngaranna matin. Cung cenah. Kadang-kadang itu mana mohon diajar entar atuh. Sedangkan nanti di sana mah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngabohong kuari. Lu yang diajaran nggak bisa nanti mah, ya. Nah makanya laksanakan hak dan kewajibannya. Di antaranya itu tadi kita harus mengajarkan istri. Kemudian untuk sehat rohani juga jangan lupa membaca doa, ya. Jasmani butuh asupan, ya. Jasad ruh juga butuh asupan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan kehamilan, ya. Kalau seandainya sudah menikah, sudah kawin, perempuan, ya, itu ini masuk. Nah, perempuan ini akan hamil. Itu harus dipersiapkan. Sudah siap hamil? Sudah siap hamil? Ya nanti kalau udah menikah, ulah wari, ya. Itu harus dipersiapkan. Ya, harus diprogramkan. Ya. Jangan sampai nanti begini ya, kitanya nggak komunikasi nih sama suami. Biasanya kan ada kayak nenek gitu. Kita udah nikah terus gimana kita mau langsung punya anak nggak? Gitu. Oh ya udah kalau gitu berarti jangan KB dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ya kadang-kadang ada yang sering salahin. Istrinya kerja, nggak komunikasi. Yang namanya juga suami istri ya kak. Ya kan? Yang namanya juga suami istri. Kemudian pada situ istrinya hamil. Oh hamil kenapa? Kan masih kerja belum kotor segala macam gitu ya. Makanya harus ada komunikasi. Nah kemudian balik tadi kepada penciptaan ya. Ketika mau program hamil ataupun ketika kita mau melaksanakan kewajiban terhadap istri itu harus baca doa. Jangan sampai nanti nggak baca doa. Ulama mengajarkan, saya Nawawi mengajarkan. Kalau seandainya kita mau jima maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ketiga baca takbir Allahu akbar. Kalau sudah Allahu akbar maka setan kabur. Allahu akbar. Ulah gitu. Biasa bae. Allahu akbar. Lalahunan bae. Berarti mau suaminya, mau istri nanti baca itu supaya jangan dibantuin sama setan. Soalnya kalau gitu mah setan babari mantuana. Supaya setan ulah ilu nanam saham. Lamun bisi engkena setan ilu nanam saham, watakna bisi, watak anakna bisi doang setan. Iya enggak? Makanya banyak orang yang ngomong tuh dasar di anak setan. Oh, eta cirina sigana tur waktunya nanti baca doa. Karena dibantuan ku setan. Ya enggak? Kalau di kampung mah tuh udah biasa bahasa begitu. Dasar di anak setan, waduh biasa. Nah, itu di kampung biasanya. Nah, oleh karena itu baca doa. Ingat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca takbir Allahu akbar. Setelah itu lanjutin doanya. Di antara ulah kebaltin mah kabur ngantuk. Kalau kuat silakan bagus.
Nah, doa yang khusus itu diantaranya adalah Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Artinya, ya Allah, ya jadikanlah air mani ini keturunan yang baik kalau seandainya Tuhan menghendaki mengeluarkan dari sulbi saya. Kan air mani dari sini. Nah, kemudian setelah itu baca doa lanjutan, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku. Terus beres baca doa. Kan lulus. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ajaluna sab'a wa kana rabbuka qadiran. Itu. Baca doa itu supaya nanti setan enggak ikut nanam saham. Terus manusia diciptakan dari apa? Dari air mani. Air mani dari apa? Dari sari makanan. Oleh karena itu makanan yang jaga. Minimal aja ya, minimal ketika pas waktu mau program hamil. Apalagi kalau seandainya seterusnya. Kalau seandainya suami ini punya uang yang halal, halalan thayyibah, halal, duitnya halal, kasih ke suami. Kasih beli beras, beli ikan, beli tempe masuk ke perut. Eta mah duit anu teu jelas nya. Kok mau duitna menang teu jelas lah, duit haram. Usahakan jangan masuk ke dalam perut suami maupun perut istri. Eta mah ya nu teu jelas mah atuh meuli bensin, contohna duit tang manggi, manggi duitnya 100.000 dibalikan nih buat ngabaso babarengan duaan masuk ke perut. Waduh bahaya. Kok mau duit nu haram masuk ke suami, masuk ke istri, akhirnya jadi air mani. Ketika ini air mani adonan, ya enggak masuk ke dalam perut kita, kemudian urang diasupkan karena perut istri, ya akhirnya adonannya itu ada adonan yang dari barang haram, artinya kotor, nyata. Sehingga nanti menghasilkan anak yang enggak soleh juga. Makanya tadi yang pertama kita harus paham dulu, man arofa nafsahnya itu. Jelas ya? Gitu, makanya jaga. Gitu supaya nanti anak kitanya soleha. Najan orang tua nggak soleha, pasti keturunannya kita, anak kita pasti ingin soleh dan soleha. Gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kelahiran dan nama anak. Setelah hamil, pastikan nanti istri akan melahirkan. Nah, ketika mau melahirkan ya suami jangan jauh-jauh. Kadang-kadang suka ada gengsi kan, apalagi kalau yang takut darah, yang enggak istrinya di dalam lagi, suaminya gini aja di luar. Kebanyakan begitu. Saya sering di klinik ya, dibersalin di klinik di rumah sakit. Kadang-kadang kebanyakan suaminya malah enak-enakan, kecuali kalau yang masuk sesar ke ruangan, suami nggak boleh mendampingi. Baru itu mah. Nah kalau seandainya kita boleh mendampingi ya, apalagi kita boleh pegang segala macam, bantuin pegang tangan istrinya. Ya enggak? Waktu istri saya melahirkan yang pertama, itu kan dipakum. Ini mah cerita aja nih ya, dulu dipakum. Karena memang badannya kecil, anaknya gede, 3,4 dulu anak pertama saya itu. Karena kan kebanyakan makan es katanya. Ketika lubangnya kecil, bayinya gede. Akhirnya kan susah keluar. Nah akhirnya dipakum, disedot. Ya kan, ketika disedot Bu Bidan, ada bantuan, istri saya udah gitu. Nah itu nanti akan membuat kita tambah sayang. Kalau kita dijauhin, suami nggak tahu perjuangan istri kita, itu akan membuat tambah sayang, makanya dampingi. Cuma keloban. Nyuna duaan hari pas waktu melahirkan sorangan. Padahal ketika melahirkan seorang ibu itu berjuang antara hidup dan mati. Banyak ibu yang meninggal pas waktu melahirkan. Dampingi tak. Waktu itu pas udah ditagi dipakum. Cepet sekali. Darah muncrat karena muka. Cepet. Harunya, sedih ceri na hati. Pamajikan pohara yang ngelahirkan anak orang. Nyata, mengorbankan nyawanya. Pas encan keluar, bisa kali dulu cepet. Itu bisa kene. Hati lu kalian karena keluar sampai hulu naga lonjong gitu. Dikieu-kieukeun sampai kamera. Nah, jadi suami harus seperti itu, dampingi ketika anak lahir. Ya, bahkan ada yang ngerobot segalanya, restuin. Makanya lamun mendampingi pakai baju nu kada tebel. Ulah nu ipis.
Kata lamun ipis mah sampai kamu kalau getian. Nya bener tuh. Bener. Ih, pas waktu kieu pan. Hampa karabat eta teu sadar. Ya, terus lagi kalau nyatinya nanti mendampingi usahakan pakai jaket tebal. Bisin kena orang pas kieu nya. Nyuri, tuh jamaah nyuri amat. Itu nanti perasaan istri nanti akan jebret, tersakiti. Akhirnya ketika dia sudah tidak ada semangat untuk hidup, ketika suami nangis sayang pae, nah bahaya. Pokoknya kalau suami lagi diginiin udah biarin. Ya, biarkan saja udah, pokoknya mah tahan kurang, moal paeh dikit doang mah. Tapi istri orang perjuangan hidup dan mati. Ingat itu ya, waktu kelahiran. Kemudian yang selanjutnya nama anak. Nama anak juga persiapkan nama anak yang baik. Ya, itu kewajiban orang tua. Kemudian mengenai tadi haid dan nifas. Ketika kita punya istri kita sedang haid, maka haram hukumnya ketika kita mau menjima istri. Haram. Ya, ketika perempuan nih sedang haid nih ya. Pokoknya kalau sedang haid jangan sampai berikan itu ke suami. Haram. Dari pusar sampai sini. Ya, itu mah dari sini ke atas. Nggak apa-apa, boleh. Dari sini. Ada cara lain, silakan. Bahkan kata para ulama begini ya. Suami pakai tangan sendiri haram. Tapi kalau sudah jadi istri, pakai tangan istri itu halal dan boleh. Bener? Ya, maksudnya ngaluarkeun eta. Kalau lagi head aja. Kalau lagi head, iya makanya harus paham. Ya, kalau sudah menikah, kan kadang-kadang kieu orang geus persiapan segala macam. Pas ditanya, maaf ya, lagi palang merah. Eta lain manannya. Urang ditekan ku mata, makanya istrinya harus pintar, harus paham. Ya, kalau pakai tangan sendiri itu hukumnya haram. Tangan istri boleh. Makanya harus paham itu. Ya, nah kita caranya nanti seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya selain daripada haid juga nifas. Ketika sedang nifas, ya, jadi istri juga sama, haram, ya, nggak boleh jima dulu, tunggu. Nah, nifas harus paham. Nifas itu paling sedikit pas waktu ngelahirin doang dikit, ya. Rata-ratanya itu 40 hari, paling lama 60 hari. Hitungan hiji pas beres 40 hari tanyakan, Neng gimana? Udah beres belum? Belum, lanjut. Ketika pas waktu 60 hari, ya, berarti itu namanya darah penyakit, darah istihadah. Sholatnya harus tetap. Nah, kemudian kaitan dengan haid dan nifas, rata-rata nih perempuan itu kadang-kadang suka banyak sholat yang tertinggal. Contohnya, ini sekarang waktu zuhur. Udah dohor can sholat, kelah tanggung cina aya perlu. Ketika kemudian masuk jam 1. Ketika pas waktu jam 1 ke kamar mandi, pas waktu mau pipis, ada darahnya, keluar darah haid. Sholat duhur wajib diqodho nggak? Itu wajib diqodho, harus. Nah, kalau seandainya ini suaminya, istrinya nggak paham siapa yang berdosa, suaminya. Makanya harus paham sampai situ. Ya, rajin tanyakan ke istrinya, haidnya udah beres belum? Iya, kadang-kadang sehari itu kan nggak keluar semua, ada waktu-waktu nggak keluarnya. Iya, cuman kalau haid itu ya paling sedikit sehari semalam, tunggu sehari semalam pada waktu-waktu dan tanggal yang biasa. Ya, makanya ulama tuh hasil penelitian begitu, paling sedikit haid itu 1 hari semalam, biasanya itu adalah 1 minggu 7 hari, paling lama 15 hari. Kalau sudah 15 hari terus keluar itu darah penyakit, sholatnya tetap wajib. Ya, supaya nanti tadi tuh sehat jasmani juga sehat secara rohani. Kemudian yang selanjutnya suami siaga tadi tuh, jadi suami harus siap antar dan jaga, harus standby. Jangan sampai kita nih ngebela-belain pekerjaan sementara istri kita ditinggal di rumah, kecuali kalau komunikasinya jalan dengan baik, ya. Jadi kalau seandainya kita ada pekerjaan segala macam, istri itu kadang-kadang iya sih aku ini nggak berharga, lebih berharga pekerjaan daripada aku, gitu kan. Nah, kalau ada komunikasi baru usahakan. Kalau istri nih, bahkan kita pekerja pun ya, kalau seandainya istri itu sedang hamil bulannya atau mau melahirkan, kita bisa cuti ya, bisa izin. Saking kita harus menghargai istri. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya pola pengasuhan anak. Ini harus dipikirkan.
Jangan sampai nanti udah punya anaknya dititipkan beka mitoha, dititipkan beka kolot asa ngabujangkeun. Itu nggak boleh. Harus ada komunikasi. Sehari 2 hari sama kakeknya boleh. Ada mah berbulan-bulan atau ngabujangkeun ngaranna. Kecuali kalau seandainya kakek neneknya memang ya ada pekerjaan, dia senang segala macam. Tapi usahakan jangan deh. Mereka itu hanya dengan cucunya itu diketika dengan senang, liburan segala macam. Jadi supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya menjalani komunikasi yang baik, diantaranya komunikasi tadi. Ya, setiap ada apa-apa komunikasikan, ngobrol. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan. Jangan sampai nanti ada apa-apa kita tidak bermusyawarah. Termasuk tadi itu kehamilan, kesehatan, segala macam itu komunikasikan ya. Terus selanjutnya nanti akan komunikasi masalah keuangan akan disampaikan oleh Ustaz Jibri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak